kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Seperti pujian ini berkata bahwa Engkau segala-galanya. Ketika kami berkata Engkau segalanya, ketika masalah terjadi, bukan keuangan kami segalanya. Bukan harta benda kami segalanya Tuhan. Bukan suami, anak-anak kami, kesehatan kami segalanya. Tapi kami berkata pagi ini bahwa Engkau segalanya atas kehidupan kami. Itu berarti ketika kami berani berkata Engkau segalanya, kami tidak takut Tuhan menghadapi apapun. Kami akan berdiri tegak di jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami akan kuat Tuhan menanggung segala perkara karena kami tahu bahwa ada kekuatan tangan yang kuat menopang kami. Kami tidak perlu takut menghadapi badai hidup yang menerpa kami karena kami tahu bahwa kami akan menyelesaikan pertandingan kami. Di mana Engkau akan berperang buat kami, kami cukup diam saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini kalau kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami tahu ada kuasa kedaulatan Allah berdaulat dalam ruangan ini. Biar pesan dari-Mu Tuhan tersampaikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom. Silakan duduk. Wah, kalau khotbah di kandang sendiri agak nervous ini ya. Kalau saya khotbah di Jakarta, Bali ya, karena banyak teman-teman saya ini ya. Karena mereka biasanya tahu bagaimana ketika saya kumpul dengan mereka semua atribut saya lepas ya. Bukan lagi jadi hamba Tuhan, tapi sudah ketawa lepas. Tapi kita percaya ada pesan Tuhan. Shalom ya. Kita hari ini ada sukacita. Kita percaya bahwa kita semua keluar lebih dari pemenang ya. Saya siapkan firman ini, gak tahu kenapa Tuhan itu bisa atur jadwal khotbah saya itu semua di Victory, Bali, Surabaya, besok saya ke Jakarta. Itu yang membuat saya kaget, padahal semuanya terprogram itu Bali sudah dari tahun lalu. Saya tidak ikut atur jadwal, tapi semuanya bisa kebetulan. Itu berarti ada pesan Tuhan buat jemaat di PD Victory. Amin. Ya, hari-hari ini tadi pagi saya terima WhatsApp dari jemaat saya di Jakarta. Kita semua nggak ada yang tahu. Ya, saya mulai melatih hidup saya hari-hari ini belajar tidak punya keinginan apapun. Karena ketika saya merenung firman, saya itu satu kali waktu saya bersaat teduh. Tuhan itu ingatkan jelas di firman di Mazmur 27, Daud yang berkata gini, satu hal yang aku ingini Tuhan, aku hanya ingin diam di dalam bait-Mu. Ya, di dalam pelataran-Mu, menikmati bait-Mu seumur hidupku. Dan ketika saya baca teks ayat itu, Tuhan itu seperti ingatkan saya gini, lihat kenapa kesukaanku pada Daud itu yang membuat hatiku tidak pernah tahan dengan hamba-Ku. Karena dia belajar tidak punya keinginan apapun. Amin saudara. Tuhan bilang ini, kalau kamu masih banyak keinginan, kalau doa masih gini, Tuhan aku ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Bahkan ketika keinginan itu tidak aku jawab, banyak anak-anakku yang mulai protes. Mana Tuhan? Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah doa puasa, aku sudah memberi perpuluhan, ya, aku sudah beribadah dan sebagainya. Seolah-olah kita sudah berbuat banyak kepada Tuhan. Tapi pernahkah saudara sadari ketika saya merenung saya bilang iya Tuhan. Ini yang membuat hati Tuhan di hari-hari ini tidak pernah akan tahan dengan anak-anaknya. Ketika setiap kali kita menghadap kepada Tuhan itu gak usah bawa semua permintaan kita. Kita tahu kalau permintaan kita dijawab itu berarti Tuhan sedang jawab apa yang jadi kehendak kita. Tapi kalau sampai hari ini semua permintaan itu belum terjawab, betapa kita jauh lebih bersyukur karena saudara dan saya sedang menjalankan kehendaknya. Bukankah kehendak Dia lebih mulia daripada kehendak saudara dan saya? Amin. Amin. Saya dulu kalau berdoa sama Tuhan, ketika doa saya gak dijawab, saya selalu ngomong gitu. Tuhan, mana sih Tuhan? Saya lu kepingin ini, masa sih Tuhan? Satu misa. Dan ini memang saya lagi praktekkan melatih hati. Karena saya tahu hari-hari ini ujian hati itu harus beres di hadapan Tuhan. Kemarin ada seorang jemaat di Bali,
konseling sama saya. Dia bilang ini, Bu Eli, saya itu kadang merenung, itu seolah-olah rohani. Saya ini hamba Tuhan ya, saya ini pelayanan Bu Eli. Saya kuatkan banyak orang yang lemah, saya kuatkan Bu Eli. Tapi hidup saya sendiri, mau makan itu susah, mau dapat uang itu susah. Satu hal yang Tuhan ingatkan, Tuhan bilang gini, lihat orang yang seperti ini Tuhan yang langsung ngomong sama saya. Tuhan bilang gini, orang yang belajar seperti ini, apakah dia punya kerendahan hati dan kelemah lembutanku? Enggak. Bahkan ketika dia dalam keadaan di titik nadir, dalam keadaan lemah, terpuruk, dia masih bisa sombong, masih bisa bilang, mana sih Tuhan? Ini loh Tuhan aku, mana keuanganku, dan mana suamiku. Sering kali kita berkata gini, mana berkatku Tuhan, mana rumahku, mana doaku yang enggak kau jawab. Dan Tuhan bilang gini, inikah yang dimaksud kerendahan hati? Punyakah kerendahan hati? Kalau orang yang rendah hati, dia akan berkata jadi seorang hamba. Seorang hamba itu akan bersikap tidak akan protes apapun terhadap tuannya. Amin. Kalau saudara berkata, aku mau belajar seperti engkau Tuhan, karena engkau rendah hati dan lemah lembut. Kalau orang bisa ngomong, aku ini sudah ini. Orang ini rendah hati atau enggak saudara? Kalau saudara bisa ngomong, aku sudah banyak melakukan buat Tuhan dan aku tidak dijawab sama Tuhan sampai hari ini. Ini membuktikan kerendahan hati enggak? Boro-boro ada yang marah sama Tuhan. Yang ngomong gini, aku sudah tidak gereja-gerejaan, sudah tidak doa-doa, capek Tuhan. Kalau saudara bisa seperti itu, Tuhan tuh ngomong gini, hidupnya susah aja, masih bisa ngeyel. Saudara tangkap, masih belum dalam keadaan zona nyaman loh, hidupnya susah masih sombong. Lah kalau urusan hati tidak beres, saudara tahu nggak setiap hari ketika saya merenung firman Tuhan hari-hari ini saya punya ketahanan yang luar biasa. Karena Tuhan semakin bukakan pikiran saya. Tuhan bilang gini sama saya, bukankah setiap hari seharusnya anak-anakku ini sadar? Kasih setiaku selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Artinya ketika saudara buka mata, Tuhan siap gak dengan anggur barunya Tuhan? Siap gak setiap hari? Selalu baru, artinya dia bilang ini, aku sudah sediakan apa yang terbaru, yang tidak pernah didengar anak-anakku, yang tidak pernah terlihat, yang timbul dalam hati, aku sudah sediakan. Amin. Tetapi ketika anggur baru itu mau tercurah, dia lihat gini, oh bejana hatinya enggak beres. Hatinya hari ini bungkak mata masih ingat kesalahan suaminya. Kurang ajar itu ya. Masih ingat geram, kecewa sama Tuhan, buka mata masih bisa ngomong enggak ucap syukur, enggak sukacita, yang diingat apa? Utangku piro ya Tuhan. Terus orang itu kemarin nyakiti hatiku loh Tuhan, pembalasan adalah hakmu, aku biji matamu. Nah inilah kurang ajar. Seolah-olah balas dendam tapi Tuhan yang suruh. Kadang-kadang orang pinter firman loh. Ada jemaat saya ngomong gini, pembalasan hak adalah hakmu karena engkau yang berperang buat aku cukup diam aja loh ya. Lah kalau hati saudara motivasinya masih seperti ini, Tuhan itu loh berat, mau curahkan itu berat. Kenapa? Karena yang namanya bejana hati bocor. Tuhan bilang gini, kalau aku berkati dia, aku kasih kejutan buat dia, enggak malah jadi baik. Malah bocor, malah makin menjauhkan hidupnya dari kasih karuniaku. Amin. Tuhan bilang gini, lebih baik duri dalam daging itu masih aku taruh. Supaya ketika dia bersakit-sakit, dia masih terus ingat akan aku. Amin. Amin saudara, ini ujian hati terpenting. Makanya ketika saya belajar ujian hati terpenting, ketika saudara dan saya tidak punya semua keinginan. Saya praktek suatu kali, saya kepingin diajak makan, pergi ke pesta, saya sudah WhatsApp suami saya. Nanti teman saya ya ke pesta pernikahan, dan sudah dijawab oke. Hati berbunga-bunga enggak saudara? Berbunga-bunga ya. Jam 5 udah cantik-cantik, sudah yang namanya ke salon dan sebagainya ya. Enggak lama ada WhatsApp. Aku tidak bisa nemani ke pesta karena aku ada urusan. Wah ya.
Tapi karena saya belajar untuk saya sudah praktek beberapa tahun, membuat suami saya nyaman. Saya tidak pernah ada kata protes, saya tidak pernah tanya, saya cuma jawab gini, oke, Immanuel. Tapi setelah oke Immanuel, hati saya dongkol enggak saudara? Kalau hati saya dongkol berarti ujiannya lulus enggak? Enggak lulus. Karena Tuhan melihat hati, walaupun setengah kepaksa saya bisa nulis oke Immanuel, tapi dalam hati saya asem ini ya. Saudara tangkap ya. Tapi ketika saya belajar enggak punya keinginan, saya paksakan jaga hati saya. Saya bukan berjaga-jaga lagi atas suami saya. Ketika dia bohongi saya harusnya bisa cek lewat pembantu. Tanyain nanti sore kemana, kasih ya info ya. Kalau memang dia bohongi saya, suami saya akan mau marah, saya akan protes. Gitu. Bisa enggak saudara? Bisa. Saya enggak perlu berjaga-jaga dengan keadaan suami saya enggak perlu berjaga-jaga dengan keadaan yang di luar. Tapi yang saya tahu saya harus berjaga-jaga dengan urusan hati saya di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya langsung waktu itu ambil sikap posisi, saya bilang gini, sukacita, sabar, damai sejahtera, enggak ada pahit, tetap mengucap syukur, tetap berkata yang positif bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu saya lagi belajar kuatkan dan teguhkan hati saya. Amin. Amin. Ketika saya berusaha kuatkan dan teguhkan hati saya berusaha mendengar apa yang Tuhan mau, bukan yang iblis mau. Amin. Ini antara peperangan di mana saudara akan melangkah yang benar atau ikut suaranya iblis, ya. Jadi ketika itu iblis juga mulai panasi hati saya, inget-ingetin, paling itu bohong. Kamu dibohongi mentah-mentah, bukan urusan, tapi antar orang lain ke pesta. Sungguhan saudara. Ketika iblis bilang itu, saya berusaha kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan, tetap berpikir positif. Saya nggak mau damai sejahtera dicuri oleh iblis. Saya tetap berpikir positif. Suami saya ada urusan kerja, dia pergi sama teman bisnisnya dan sebagainya. Iblis nggak tinggal diam. Tiba-tiba jam berapa? Teng, WhatsApp saya masuklah foto membuktikan bahwa suami saya tidak lagi pergi dengan rekan bisnisnya, tapi dengan musuh saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sudah berpikir positif? Sudah. Sudah menguatkan hatinya? Sudah. Sudah berdoa? Sudah. Di situ apa yang saya lakukan saudara? Ini yang tip yang perlu saudara tahu. Ketika saudara belajar tidak punya keinginan, ini langsung ketika saudara bisa berespon baik, suara Tuhan semakin terdengar. Tapi kalau saudara mulai berespon salah, itu yang saudara tangkap terus suaranya iblis. Akibatnya kalau saya nggak bisa bereaksi benar, malam itu mungkin saya gini, aduh Tuhan, mangkel Tuhan, ngerti ya? Saudara akan duka cita, saudara akan bersungut-sungut, saudara akan merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Sehingga saudara nggak bisa hari itu berdoa dan baca firman. Tapi ketika Tuhan ingat, kan belajar nggak punya keinginan. Dan di situ saya mulai bangun hidup saya mulai ambil sikap. Saya bilang ini, Tuhan, saya belajar enggak punya keinginan. Memang saya ingin ditemani suami saya ke pesta. Tapi kalaupun keinginan itu tidak terjadi, berarti saya tahu ini tetap dalam kedaulatan Tuhan. Ini tetap seizin Tuhan, yang artinya ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan buat kebaikan Eli dan suami saya. Amin. Saya bilang sama Tuhan, enggak apa-apa, saya akan pergi sendiri, saya enggak akan protes. Saya memang punya keinginan, tapi keinginan Tuhan jauh lebih penting dari keinginan saya. Amin, amin. Ketika saya bisa ambil keputusan itu, damai sejahtera sukacita mengalir enggak? Daripada saya pergi pesta, saya sedih, muka saya jelek. Tapi ketika hati saya bahagia di pesta, saya senyum-senyum, makan enak. Lah kalau hati saya sedih lihat makanan enak kayak Lana lihat udang makan bisa enak enggak? Saudara tangkap ya, belajar enggak punya keinginan itu seperti itu. Seperti Daud berkata bahwa satu hal yang aku minta adalah keinginanku hanya diam di dalam rumah Tuhan. Itu artinya mendekat kepada Tuhan. Sepanjang saudara sudah berespon benar, saudara tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Itulah perkenanan Tuhan akan terjadi atas hidup saudara dan saya.
Kalau saudara tidak pernah lulus dengan urusan hati, jangan mimpi saudara akan dipercaya perkara besar. Karena ketika sesuatu yang baru, kepercayaan Tuhan yang baru, berkat yang jauh lebih besar, sebelum itu dicurahkan, ujiannya selalu ada terlebih dahulu. Kalau saudara lulus, Tuhan akan bilang, "Hei malaikat, perintahkan itu berkat sama Eli." Amin. Amin. Tapi kalau tidak lulus, Tuhan bilang gini, dalam keadaan susah aja sudah nyocotnya banyak, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saudara tangkap ya, apalagi wanita. Ya, wanita itu kalau urusan hati paling sensi. Tapi percayalah hari ini saudara jadi wanita perkasanya Allah. Amin. Ya, itu tadi belum khotbah saya, masih awal permulaan pembukaan ya. Saudara, saya cuci otaknya dulu supaya saudara belajar ketika pulang ini ingat-ingat omongan saya ya. Kalau keinginan saudara tidak dijawab, berarti saudara sedang jalankan keinginan Tuhan, makananku melakukan kehendak Bapa. Kalau keinginan saya tidak dapat upah. Tapi kalau saya bisa melakukan keinginan Bapa, upahnya dahsyat dan luar biasa. Amin. Hidup ini kita percaya Tuhan adalah Alfa dan Omega. Ya, ini yang saya bilang bahwa di tengah-tengah ini adalah pertandingan hidup saudara. Tengah-tengah perjuangan saudara, saudara harus mencapai garis akhir bersama Tuhan. Artinya, ketika saya tadi jelaskan, ketika ada keadaan buruk sekalipun apapun, hari ini kalau saya melihat, saya berdoa tentang sesuatu tentang suami saya dan suami saya sudah pulih, itu berarti itu sudah dijawab. Tapi kalau suami saya masih jatuh dalam dosa, yang saya ingat, tetap ada seizin Tuhan. Selalu saya lihat seperti Tuhan, suami saya lagi nyakitin hati saya. Tuhan selalu bilang gini, tetap percaya aku menyertai engkau. Kalaupun melewati api aku tidak akan hanguskan engkau. Kalaupun melewati sungai aku tidak akan hanyutkan hidupmu. Amin. Tetap percaya bahwa segala sesuatu pada ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Dan hari ini ketika saudara bertahan, saudara perlu tahu pertahanan saudara bukan sia-sia. Makanya Tuhan bilang ini, jerih payamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Ketika engkau berjalan dengan pertahanan yang makin kuat, semakin lama semakin kuat, semakin lama saudara semakin butuh waktu untuk bertahan. Dan saudara tidak tahu kenapa proses ini begitu berat. Itu berarti saudara sedang mempertahankan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Amin, amin. Mungkin sakit keras bukan hanya sekedar sembuh, tapi kemuliaan jauh lebih besar, orang mati bangkit. Itulah kemuliaan yang jauh lebih besar. Kalau saudara bertahan untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar, ada ruginya enggak saudara? Itu saudara yang tahu ya. Saudara bertahan hari ini, kita buka dulu ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 6-7. Ya. Hari ini kita harus tahu Tuhan sedang maksimalkan miliknya menjadi kepunyaan saudara dan saya. Jangan sampai ketika kita berusaha dimaksimalkan semua yang dia punya untuk kita nikmati karena dia sangat mengasihi saudara, tapi saudara tolak. Dengan apa? Saudara bilang ini, enggak, aku enggak mau bertahan, aku enggak mau bertekun terlalu sakit. Ya, itu bodohnya. Tuhan bilang ini, ketika saya bilang ini, Tuhan gimana anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hanya hidup sekedar. Jadi orang Kristen, banyak orang yang bilang ini, Bu Eli berat ya, kalau jadi orang dipercaya Tuhan itu makin taat, makin diproses habis-habisan, sampai sakit semua. Saya pengen jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, biar biasa-biasa. Saya tanya, kalau kamu jadi orang Kristen biasa-biasa, jangan mimpi nanti kalau nikmati warisan kerajaan Allah ya biasa-biasa. Dan ketika saudara ngerti saya berapa saat ini merenung firman, ngeri saudara. Karena ketika saya tahu Tuhan buka saya di renungan, Tuhan bilang gini, kerajaan Allah, ini yang jadi poin penting hari ini kalau saudara bertekun dan bertahan, itu tidak ada kata ruginya sama sekali. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang sedang tekun dan bertahan dalam kehidupan ini. 2 Korintus 15 ayat 50. Ini terlalu semangat ya. Daging dan darah itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan
surga, ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu kali ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau daging dan darah tidak dapat kerajaan surga, bagaimana anak-anak Tuhan yang hidupnya? Saudara perlu tahu, Tuhan itu selalu punya standar buat setiap kita. Makanya kenapa setiap perjalanan hidup saudara hari-hari ini, kalau saya sering ngomong, standar Tuhan melalui proses itu supaya saudara makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Amin. Amin saudara. Mungkin hari ini standar surga, misalnya saya tidak tahu standar surga itu berapa, tapi yang pasti roh itu harus lebih dominan dari daging. Amin. Amin. Di mana Tuhan harus lebih dominan dari hidup saudara. Amin. Misalnya standar surga 70 roh, 30% daging. Sedang saudara sekarang didapati Tuhan cuman 30 roh, 70 daging. Itu saya alami dulu. Dulu saya hidup dalam zona nyaman, saya yakin bahwa 30% hanya hidup roh. Tapi 70% daging saya yang bicara. Kenapa? Karena ketika saya disakitin orang, ketika ada omongan sedikit saja, saya sudah emosi dan pingin balas, itu berarti daging masih berbicara. Amin. Tapi kalau hari ini saya bisa tenang dalam segala keadaan, menghadapi orang, menghadapi yang menyakiti hati saya, menghadapi keadaan buruk saya bisa menguasai diri. Itu berarti Tuhan sudah melihat saya lulus. Kenapa? Karena roh yang berbicara. Amin. Makanya orang bilang ini, Bu Eli ini kok ketawa-ketawa ya, kelihatannya enggak pernah susah. Saya heran apa rahasianya. Dalam batin saya, siapa yang bilang? Dulu saya gulung-gulung. Kenapa? Karena daging ini masih meletup. Sekarang dagingnya sudah meletek saudara. Ya, sudah bukan apa-apa. Saya kalau ngomong sama teman saya, dagingnya kita sudah meletek. Nggak karu-karuan di proses Tuhan. Sampai rasanya wes Tuhan, karep wes Tuhan. Mau dibawa kemana dagingku. Saudara tahu itu proses yang saya bisa rasakan. Amin. Dan ketika standar itu saya ngomong gini, Tuhan, kalau anak-anak Tuhan tidak mencapai standarnya Tuhan, di mana dagingnya masih menyala-nyala, apakah dapat kerajaan surga? Enggak. Hati-hati loh saudara, makanya jangan jadi orang Kristen, pokoknya sekedar aja, pokoknya wes gak usah terlalu terlalu fanatik, gak usah, pokoknya sekedar urip. Pokoknya disakiti hati baik, balas baik, jahat ya pasti tenono ya. Saudara hati-hati ya, ini ruginya saudara sendiri. Dan ketika itu saya merenung, lah terus di mana Tuhan? Tuhan bilang apa sama saya? Emper-empernya surga, pelatarannya surga. Kalaupun dia hidup karena kasih karuniaku, dia bisa lolos dari kerajaan neraka. Dia hanya menikmati fasilitas emper-emper pelataran. Dan Tuhan bilang gini, engkau tahu bahwa aku menyediakan rumah itu bukan di pelataran. Setiap rumah anak-anakku itu pasti masuk di dalam kerajaan surga. Istilahnya gini, hari ini Tuhan sediakan saudara fasilitas hotel itu sudah bukan bintang 5, bintang 10, nikmatono. Nanti nikmatono tak paksano hari ini, pikolo salib sangkal diri sampai daging meletek, enggak apa-apa ya. Pulang dari ini jangan ribut sama urusan daging meletek enggak apa-apa saudara. Yang penting dapat fasilitas hotel bintang 10, amin. Amin. Lah tapi saudara dikasih fasilitas itu saudara bilang ini enggak wes ore biasa-biasa. Katanya Tuhan, lost man. Ya, enggak ada nikmati spring bed saudara. Lost man itu apa? Amben. Kalau tidur kriet bunyi kamu. Saudara tahu ya, saya itu kalau waktu merenung firman Tuhan ngomong gitu tuh ya saya kudu guyu loh saudara ya. Saudara tahu waktu Tuhan ngomong gitu saya bilang iya ya Tuhan, kok anak-anak Tuhan tuh kenapa sih hidup sementara di dunia ini loh. Cuman sementara tapi enggak rela. Kalau yang namanya bukan miliknya, titipannya itu diambil sejenak, tapi mau diganti yang lebih baik. Amin.
Saudara hari ini ngalami kehilangan itu cuman sementara, ndak ada apa-apanya saudara. Dibanding dengan upah yang akan digantikan Tuhan hari ini sampai anak cucu Abraham, Ishak, Yakub sampai kekekalan itu berlipat. Terus apa susahnya kalau hari ini menghadapi apapun? Hilang ya sudah, wong ini punyanya Tuhan. Kalau hari ini tokoku sepi, ditipu orang ndak salah, disakiti, ditinggal selingkuh ya haleluya, puji. Amin. Pulang ini praktek ya. Kalau ada orang yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, saudara praktek ya, ingat, jangan ingat yang sudah hilang di masa lalu. Karena yang hilang Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amin. Kalau ada proses hari ini ngalami proses kehilangan, apapun yang diizinkan bagian itu diambil, dia pasti akan mengembalikan jauh lebih besar dari yang saudara punya. Itu berarti kalau proses kehilangan saudara hari-hari ini bukan kehancuran, tapi ada sesuatu yang akan Tuhan percayakan jauh lebih besar. Ingat ya, Ayub ngalami seizin Tuhan dikembalikan enggak? Yusuf dihina, dipenjara, dikembalikan enggak dengan promosinya? Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa enggak saudara? Itulah Tuhan yang saudara sembah hari ini, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Jadi yang penting respon. Makanya saya saling suka kalau 1 Petrus 4 ayat 7. Kita buka dulu 1 Petrus 4 ayat 7. Ini supaya pikirannya buka saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang cupet. Makanya firman Tuhan bilang ini, umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan aku. Lah kalau saudara cuman jadi orang Kristen yang cuman sekedar berharap sama Tuhan, Tuhan berkat, mental apa ini saudara? Anak Tuhan itu harus bisa tangkap hari ini Tuhan mau maksimalkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana dia paksakan kita hidup dalam satu zona iman. Saudara jangan hidup minta dalam zona nyaman ya. Tuhan menghendaki setiap kita zona iman. Kenapa? Karena kalau orang berjalan dengan zona nyaman itu melihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan bilang gini, Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepadaku. Kalau saudara mau dikenan Tuhan hari ini, ayo belajar dengan zona iman. Zona iman itu tidak melihat. Walaupun tidak dijawab keadaan mau nyungsep kayak apapun di titik nadir. Mau yang terseok-seok tetap percaya bahwa yang tidak terlihat itu sudah disediakan. Amin. Itulah anak-anak Tuhan. Tadi sampai di mana tadi buka ayatnya lupa saya. Iya. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya dapat. Ketika saudara tahu bahwa saudara dapat berdoa, itu sepanjang syarat yang pertama, kedua dijalankan. Jujur, kalau ada keadaan buruk, saudara tidak bisa berespon benar. Saudara tidak bisa menguasai diri dan jadi tenang, panik, takut dibesar-besarkan, pikiran negatif dibesar-besarkan, mulut ngomong yang negatif dibesar-besarkan. Bisa enggak saudara berdoa? Bisa enggak saudara saat teduh sama Tuhan? Sepanjang hari ketika respon saudara salah, satu hari berkat anugerah Tuhan hilang. Anggur itu hilang. Rugi enggak saudara? Makanya lebih baik disakiti, nurut sama Tuhan, tapi dapat upah, anggurnya dicurahkan. Memang enggak langsung kelihatan, tapi saudara sedang menabur. Saudara sedang menabur benih, di mana saudara sedang menikmati apa? Kejutan-kejutannya Tuhan. Nanti suatu saat kalau saudara nuai, saudara akan tercengang keadaan saudara. Ternyata semua respon yang terjadi di situ ketika kita bisa menguasai diri. Berkat di bumi jalan, berkat di surga jalan, berkat anak cucu jalan. Amin.
Amin. Di situ saudara tahu ketika saudara dapat berdoa, ya, dijawab, didengar oleh Allah. Doa itu singkatannya didengar, dijawab oleh Allah. Tapi kalau respon saudara salah, didengar oleh iblis jadi doi. Ya, saudara kalau didengar oleh iblis, saudara akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau saudara didengar oleh Allah, mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara. Dan saudara bisa berkata, ketika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Lah saudara didengar oleh iblis, respon salah, minta gini, Tuhan di pihakku, Tuhan di pihakku. Ya Tuhan bilang gini, wong hidup dalam gelap, aku terang, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jangan paksa Tuhan. Tapi ketika respon saudara benar, saudara punya percaya diri. Saudara akan berdiri tegak menghadapi musuh-musuh saudara. Amin. Mau berdiri tegak? Ini respon yang benar, saudara perlu tahu 1 Petrus 4 ayat 7, mulai hidupi dalam setiap keadaan. Ya, kuasai diri itu selalu saya bilang 4P itu jangan lupa. Berjaga-jaga atas perasaan hati, berjaga-jaga atas perkataan, ngucap syukur aja apapun terjadi, berjaga-jaga atas pikiran. Karena pikiran yang positif itu selalu dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhanlah yang akan melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikiran. Ketika pikiran saya, suami saya menjadi hamba Tuhan, semua orang ketawa saudara. Kalau saya bilang gini, suamimu gimana? Sekolah Alkitab sekarang, katanya gitu. Sekolah Alkitab, mana mungkin gitu ya. Saya cuma jawab, kalau Eli yang berpikir enggak mungkin. Tapi kalau itu saya berpikir bahwa Tuhan yang akan melakukan suami saya jadi hamba Tuhan, siapa yang bisa menghalangi rencana Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Mulai sekarang ketika doamu positif, pikiranmu positif, percayalah. Apa yang tidak terlihat, yang terdengar, yang timbul dalam hati, Dia akan sediakan lipat di depan. Amin. Amin saudara. Di situ kita tahu ya. Saudara tadi sampai ayat di mana tadi sudah ya. Tadi yang dibuka 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ini ayat poinnya. Buka. Jadi saudara tahu, tengah-tengah itu perjuangan saudara adalah hidup ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji dengan, kemurniannya dengan api. Ya, jadi percaya di tengah-tengah ini Tuhan tidak menjanjikan kehidupan saudara di dalam perjuangan itu hidupnya mulus. Siapa yang bilang ketika saudara taat, saudara melayani Tuhan, hidup saudara bebas dari masalah? Enggak, tambah banyak masalah saudara. Karena waktu itu Tuhan tahu, ini waktunya ujian terjadi supaya aku bisa maksimalkan anakku ini yang mulai taat, supaya dia tidak jadi sekedar orang Kristen, sekedar jadi anakku, tapi dia mulai berbuah lebat buat kerajaan surga. Amin. Amin. Kita buka ayat dulu, Maleakhi 3. Ya, Maleakhi 3 ayat 16. Hari ini yang perlu saudara perhatikan, saudara bukan berjuang dengan menyelesaikan masalah, tapi saudara mulai berjuang untuk yang namanya. 1, ketika saudara ingin menjadi pengikut Kristus, Lukas 9 ayat 23, enggak usah dibaca, adalah ketika saudara mau menjadi pengikut Kristus, pikul salib, sangkal diri setiap. Yang kedua, ketika saudara berkata, aku milik Kristus, ya Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Amin. Jadi belajar tidak punya keinginan di dalam masa-masa yang saudara perlu lakukan, perjuangan saudara hari-hari ini. Saudara mengalami pencobaan itu, berbagai-bagai pencobaan, justru Tuhan siang ini berkata, berarti saudara orang-orang yang perlu saudara lakukan. Kita buka Maleakhi 3 tadi ayat 16 sampai 17, Anil buka. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan
Saudara jangan pikir ketika saudara jatuh dalam berbagai pencobaan di saat saudara takut, saudara tetap melayani Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan. Ini ayat, Tuhan memperhatikan air mata saudara. Tuhan sedang mendengar teriak saudara minta tolong. Amin. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Hari ini sadarilah kita semua sedang dibongkar, dibentuk, diperindah karena ini sudah masa-masa akhir. Sekalipun saudara sudah berkata, aku sudah jadi orang Kristen yang lama, aku sudah setia. Kalau Tuhan berkata ini waktunya finishing akhir, aku mau makin engkau dipercantik lagi supaya buahmu lebih lebat lagi. Amin. Aku sedang membersihkan semuanya. Orang dibersihkan sakit enggak saudara? Sakit. Ayat berikutnya, Maliaki 3 terus sampai 18 Anil. Mereka akan menjadi, ingat ayat ini berbicara, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Itu tadi saudara hari-hari ini ingat ya, saudara sedang ditulis dalam kitab apa tadi? 16 tadi kitab apa? Peringatan ya. Kitab di mana setiap taburan hidup saudara itu semua diperhitungkan. Jadi Tuhan bilang ini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin saudara. Lihat hari ini saudara kelihatannya tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak adil. Orang yang jahat di sana jauh hidupnya lebih enak. Tapi Tuhan berkata, lihat, aku sedang menyiapkan anak-anakku menjadi milik kesayanganku. Tuhan bilang, firman Tuhan pada hari yang ku siapkan. Saudara tahu hari yang disiapkan Tuhan buat saudara dan saya. Ketika hari itu tiba, Tuhan bilang gini, aku akan mengasihi engkau. Sama seperti seorang menyayangi anaknya, aku akan melayani engkau. Amin. Amin. Keren enggak saudara? Keren enggak saudara? Jangan berpikir, jangan ngiri sama orang dunia. Hidupnya biasa-biasa, tapi enggak dry air mata. Sedang saudara yang sudah tiap hari doa pagi, doa malam, tetap masalah masih terus terproses. Ingat, Tuhan sedang mengakumulasikan semuanya. Sampai tiba pada hari waktunya Tuhan. Dia akan tunjukkan, dia akan layani saudara dan saya seperti seorang bapak melayani anaknya. Next Anil 18, kita cepat ya, nanti saudara enggak keburu waktunya. Saudara siap nanti sampai jam 3 sore? Saya harus pelayanan bawa tol nanti ya saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudara nanti kalau sudah waktunya Tuhan, orang fasik itu kita yang akan kipas-kipas di dalam kerajaan Allah. Walaupun di tengah masa sukar, saudara jangan pikir di masa akhir ini tetap ada pembedaan mana yang kambing, mana yang domba, mana yang ilalang, mana yang satunya gandum. Ya, saudara jangan pikir akan tiba waktunya, justru di masa-masa nanti akhir mendekati akhir zaman semua orang akan terproses. Bahkan semua orang akan mengalami titik di mana masa sukar itu akan menimpa mereka. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah lulus di dalam masa-masa proses terlebih dahulu, dia akan dibedakan. Amin. Kita akan menikmati fasilitas anak kesayangannya Tuhan. Anak kesayangan itu gimana? Apa-apa dituruti enggak saudara? Tapi sekarang siap dianaktirikan dulu ya saudara. Jangan kalau dianaktirikan Tuhan nangis, derai air mata, mengasihi diri sendiri. Ingat, suatu hari
saudara akan menikmati itu semua. Amin. Buka lagi Wahyu, bukti supaya saudara melihat bahwa bukti semua yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Ayo kita baca ayat ini. Wahyu 14, ini Wahyu ya, kitab akhir, Tuhan ngomong ini di ayat ini. Ayat 13, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak kapan saudara? Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan saudara dan saya menyertai saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi orang mati berbahagia enggak saudara? Berbahagia enggak? Jadi jangan takut mati ya saudara. Kalau saudara takut mati berarti saudara tahu bahwa daging saudara darahnya masih penuh. Makanya saudara takut, bisa enggak ya kerajaan surga terima saya. Mulai sekarang latih daging sampai meletek saudara ya. Supaya ketika daging meletek sewaktu-waktu sakit keras saudara bukannya nangis-nangis. Tapi saudara berkata haleluya puji Tuhan. Saya lagi istirahat sebentar lagi. Nggak capek-capek hidup di dunia. Nggak capek-capek dengan menghadapi orang jahat yang nyakiti kita. Nggak capek-capek mikirin buka toko pagi siang malam. Cari duit, putar balik tapi mati gak dibawa. Guling balik sakit hati, tapi mati gak pernah ditanya sama Tuhan, harga dirimu berapa sih nilainya? Enggak saudara, belajar kerendahan hati, saya belajar kerendahan hati. Kalau saya diinjak-injak orang, saya cuma ngomong gini, siapa saya sih? Saya cuma hamba, saya gak perlu merasa, emang lu siapa terus-terus nginjak saya ini siapa? Saya siapa? Saudara tanpa Kristus, kita itu nothing saudara. Kalau tidak ada pengorbanan darah Yesus, saudara sepinter-pinter, sekaya-kayanya, sehebat-hebatnya cuman akhir hidup saudara neraka saudara. Jangan sombong, jangan ngomong kalau disakitin hati, dihina orang, dinyek, harga dirinya wis matang, menting kelek. Ya, mengkerek ini. Saya ini bersyukur saudara ya. Kalau ingat Tuhan proses saya memang suwakit saudara. Duh rasanya ya, saya diproses kerendahan hati itu enggak gampang loh saudara. Sampai saya itu ngomong gini, Tuhan opo oto Tuhan kamu itu kok proses saya itu kerendahan hati sampai jelungep saudara. Sudah enggak tahu model saya kalau proses kerendahan hati. Ternyata satu kali Tuhan tuh ngomong gini sama saya ketika saya berdoa. Kalau kamu enggak tak proses sama orang yang mental enggak karu-karu, maksudnya mental apa ya, mental sampah, mental apa, enggak bakal loh kamu ini bisa rendah hati. Kenapa? Karena kamu ini masih megang mamon. Orang itu masih bisa tunduk-tunduk sama kamu karena masih kamu lihat apa, uangmu. Kamu masih bisa merasa tinggi hati. Tapi coba kalau sekarang sudah mau kerendahan, diproses habis kayak gini. Duh Tuhan, nek mau ngelakuin dosa lagi mikir Tuhan, diprosesnya wabot saudara. Kalau mau sombong ya cuma inget tuh, ojo sampai aku diproses habis-habisan lagi. Lebih baik aku jaga hatiku. Dan ketika Tuhan ngomong gini, ini loh. Kalau orang yang diproses dari next level ke next level, saudara ketika promosi terjadi, pelipat gandaan terjadi. Saudara dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara diberkati rumah seluar biasa, mobil, toko, pabrik. Saudara tetap di atas, saudara akan tetap berkata siapa saya? Hamba. Tapi kalau orang tidak ngalami proses next level, ada orang yang tidak punya duit, kemelinti masa ampun. Kata Tuhan boro-boro aku mau berkati dia. Mending nyungsep tapi masih ingat sama aku. Makanya banyak orang yang diproses Tuhan tidak lewat next level. Hamba Tuhan yang pinter berkhotbah karena keahlian pengetahuannya. Ketika dibawa naik jelungup saudara. Kenapa? Pertahanan ini enggak ada.
Tapi kalau orang dibawa dari satu next level ke next level, ketika promosi Tuhan terjadi, ketika pelipat gandaan terjadi, ketika hidupnya dipakai secara luar biasa, dia akan tetap berkata, tanpa Tuhan saya tidak akan berbuah apa-apa. Amin. Di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau hari ini saya kaya, kalau hari ini saya pulih, saya punya rumah banyak, saya punya usaha yang rame, saya dipakai Tuhan secara luar biasa, itu semua cuman kasih karunia. Amin. Amin saudara. Itu tujuan Tuhan. Makanya kalau saudara pingin cepat dijawab Tuhan, saudara tidak perlu takut dengan masalah, karena standarnya pemenang di mata Tuhan itu bukan masalah selesai. Kalaupun saudara tidak sembuh dari sakit dan mati, Tuhan tidak ngomong gini harus sembuh dulu, tidak. Tapi ketika roh saudara sakit, itu yang menjadi standarnya. Ketika daging masih berbicara, kerajaan surga tidak terima saudara. Amin. Jangan jadi orang Kristen pelataran ya, cuma nikmati losmen ya, kasurnya amben ya, tapi nikmati fasilitas Tuhan hari-hari ini. Ingat pesan Tuhan, dia sedang maksimalkan apa yang menjadi fasilitasnya untuk dia, engkau saudara dan saya nikmati. Amin. Siap untuk menghadapi semua setelah pulang dari tempat ini? Siap? Daging diproses, enggak lagi teriak-teriak. Kalau masih teriak, Tuhan bilang ini, lanjutkan proses. Sampai rohnya yang bicara, swakit saudara. Saya itu merasakan ya, kalau dulu disakiti dikit saya sudah nyolot saudara. Disakitin dikit nyolot saya. Suami saya ngomong satu kata, saya 100 kata keluar. Tapi ketika hidup saya hidup di dalam roh, beda. Bahkan pembantu saya yang marah-marah saudara. Lah suami saya kalau susah lagi, susah-susah. Sama yang sana, konselingnya sama saya kok. Nah, tapi buat saya ya dengar aja. Saya enggak marah-marah, ya tak kasih nasihat. Pembantu saya marah-marah. Kok bisa? Lah ini siapa yang diajak konseling? Loh saya mampu kok, kamu yang marah-marah. Aneh kan? Satu kali saya berdoa, ini ada saksinya teman saya di rumah. Kita bertiga lagi di kamar doa pagi sebelum kita pergi. Saya doa yang mimpin doa, saya bilang ini, Tuhan berkati wanita itu. Berikan dia jodoh pekerjaan yang baik. Itu mbak saya yang lagi bersih-bersih di kamar. Setelah amin dia bilang gini, lopo nih diberkati nih. Saudara lihat ya, orang yang bicara sama roh sama yang daging itu beda ya. Pembantu saya langsung nyolot tanya itu. Tapi percayalah ketika saudara bisa berespon roh, Tuhan itu disenangkan. Dia akan berkata gini, inilah orang-orang perkenananku. Inilah orang-orang yang bisa menyentuh hatiku. Inilah orang-orang pilihanku yang menjadi anak kesayanganku. Amin. Kalau saudara dijadikan anak kesayangan raja di atas segala raja yang memiliki kehidupan semua ini, saudara perlu takut? Saudara kalau mati saudara yakin bahwa semuanya akan disediakan buat saudara dan saya. Amin. Daripada saudara bertahan ya dengan kerajaan harga diri. Saudara cuman mikiri masalah, ngenes terus. Loh saya jujur, kalau saya berjalan dengan daging saya enggak jadi hamba Tuhan hari ini. Saudara tahu saya ada di mana? Rumah sakit porong jiwa, ya. Atau saya kena kanker stadium akhir. Itu saya. Coba tiap hari kalau ngenes mikirin lihat suami saya, ngenes, mati nom saudara. Makan steak Mas Yo 500.000 gak jadi daging, tak bilang. Tapi lihat saya makin melebar ini berapa hari pergi. Kenapa? Makan terus hatinya happy. Bukan berarti masalahnya selesai loh saudara. Tanya teman saya, kalau saya pergi ya, kebetulan di depan ini teman baik saya, dia tahu proses awal saya sampai akhir, mereka tahu. Waktu saya galak-galaknya kayak anjing menggonggong, dia tahu. Sampai suara anjing itu enggak bisa lagi gonggong-gonggong, cuma nunduk-nunduk gini tahu. Nerimo saudara ya,
Tapi tahu saudara, ketika saya belajar untuk tidak punya keinginan, bukan saya tidak punya pengharapan. Saya tetap berjalan di dalam zona iman saya. Sekalipun zona nyaman mungkin saya tidak dapati masih hari ini. Tapi zona iman saya tetap berkata bahwa saya pasti dipulihkan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Saya tetap punya pengharapan suami saya akan berdiri menjadi gembala. Dia akan melayani bersama-sama saya. Amin. Itu orang Kristen yang sekarang harus hidup dalam zona iman. Jangan lihat zona nyaman, enggak apa-apa. Yang penting zona imannya jalan. Tuhan bilang, ini loh orang-orang yang aku kasih. Top. Dia apa nih ya tetap guyu-guyu. Saudara tahu ketika saudara bisa bergembira karena Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Makanya saya enggak mau susah. Kalau saya susah Tuhan bilang gini, yo susah terus. Nggak tak kei apa sih diingin hatimu. Walaupun kamu disakiti suami, kamu bisa guyu, ya. Tuhan bilang gini, apa sih yang jadi ingin hatimu ndak bisa aku berikan. Kecil. Asal jangan mau mati musuh-musuhnya lo ya, mate itu lo ya saudara. Ya, saudara tangkap pesan saya hari ini. Ya, saya nggak lama-lama. Kita percaya tadi apa saudara dalam hidup ini. Saudara tahu saudara berjalan dengan alfa dan omega. Di tengah-tengah kehidupan saudara, perjuangan itu saudara tidak diminta pasif. Sekalipun untuk masalah yang di luar, tetap Tuhan akan berperang buat saudara dan saudara cukup diam saja. Oh ayat terakhir, Anil, Ibrani 12 ayat 8. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita, 2 ayat 18 salah, Ibrani 2 ayat 18 terbalik. Sebab kalau oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Itu berarti saudara hari ini enggak usah takut berjalan bersama Tuhan. Saudara enggak akan pernah mengalami pencobaan yang terlalu berat. Ya, enggak ada yang ngomong Tuhan wis gak kuat, enggak ada. Karena Filipi 4 ayat 13 itu apalah? Kamu akan cakap menanggung segala perkara di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saudara berjalan hari ini ngomong enggak kuat, itu karena kekuatan saudara yang bicara. Tapi sepanjang saudara tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan berkata apa? Kamu orang-orang yang diberkati. Amin. Tidak akan melampaui kekuatan. Karena Tuhan akan menopang saudara dengan tangan yang kuat. Hari ini maju aja terus. Jangan mau kena tipu daya iblis, saudara tangkap semua intimidasinya sehingga saudara tidak akan maju berperang. Amin. Maju tak gentar ngelawan iblis. Karena ketika iblis itu akan lari dengannya dengan 2. 1 firman Tuhan ngomong apa? Tunduklah kepada Allah, lawan iblis maka iblis akan lari. Amin. Kalau daging ini sudah meletek semua, hidupnya dalam roh Allah. Iblis itu loh takut saudara. Belum saudara ngomong sudah buka suara Tuhan, dia sudah. Nah, tapi kalau anak-anak Tuhan iblis di pihaknya malah takut kena iblis, dia omong uripmu nolongso besok, masa depanmu gak ada duit kere, ya sudah. Saudara tangkap itu yang akan terjadi. Apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan itu yang menimpa aku. Yang kedua lawan apa? Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Amin. Hidup kalau sudah meletek semua daging roh muncul, hidup di dalam zona iman, jangan takut. Iblis ketika lihat orang yang hidup dalam zona imannya hidup, imannya teguh. Ketika saudara ngalami apa-apa, dia yang akan lari saudara. Amin. Amin. Ya, pegang teguh 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasai diri, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Respon yang benar. Ya, buat daging saudara hancur tidak apa-apa. Daud berkata gini, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Daging mau dibawa proses habis-habisan sama Tuhan, lanjutkan Tuhan. Yang penting bagianku Allah ada di pihakku, itu yang tidak akan hilang. Yang penting Tuhan tidak ambil rohnya dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Saya tutup kesaksian dikit. Ketika saya satu kali, saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kenapa ya hidup saya kok ngalami proses demi proses. Dan ketika Tuhan bilang gini, kamu enggak pernah bersyukur.
Kamu tidak pernah menyadari kalau sampai pada titik ini di mana pelipat gandaan itu sedang kau nikmati. Jujur saya benar-benar mengalami pelipat gandaannya Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang hilang, itu Tuhan kembalikan di titik ini. Mungkin waktu awal proses, tahun pertama sampai hampir tahun ke-8 saya terproses. Saya tidak melihat apa yang saya lihat, yang dengar dan timbul, itu saya tidak pernah lihat. Tapi hari ini Tuhan sediakan sedang digenapi semuanya, satu persatu. Dan apa yang pelipat gandaan yang hilang, itu Tuhan kembalikan satu persatu. Dan Tuhan bilang gini, renungkan apa yang sudah aku berikan buat hidupmu sampai hari ini. Tidak pernah kamu di titik kelimpahan hari ini kalau tidak ada proses kehilangan yang aku izinkan. Tidak ada proses kehilangan hakmu yang dicuri oleh musuh-musuhmu. Dan kau tetap merespon benar, aku memberkati musuhku. Aku berdoa buat musuh-musuhku. Tidak akan ada. Kau tidak akan menikmati kelimpahan di titik ini tanpa proses kehilangan. Mungkin kalau tidak ada proses kehilangan, proses pencurian hak, hidup saya cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Zona nyaman, tapi tidak dalam perkenanan Tuhan. Tidak di dalam kesayangan Tuhan. Tidak di dalam anugerah Tuhan yang berlebihan. Tapi hari ini ketika itu terjadi, Tuhan bilang, itulah pelimpahan karena proses kehilangan. Aku tidak akan promosikan engkau sampai hari ini. Siapa kamu? Kalau saya sudah ditampar siapa saya nangis saudara. Jujur kalau sampai hari ini saya bisa buat buku renungan, tidak gampang saudara. Tiap hari saya harus buat renungan di grup, 3 grup. Bahkan ada 2 grup yang mulai minta saya, tidak tahu grup mana itu, minta saya untuk terus memberikan renungan setiap pagi di grup WhatsApp. 5 grup yang saya terus kasih. Apakah saudara pikir dengan kemampuan saya bisa? Enggak. Saya cuman orang ibu rumah tangga yang enggak bisa apa-apa. Saya enggak suka lihat TV, saya enggak punya buku referensi, saya enggak suka baca. Tanya teman saya, buku saya kalau dikasih orang ulang tahun buku, saya taruh saudara. Enggak ada waktu. Bukan enggak ada waktu, tapi saya juga enggak senang baca. Saya cuma referensi ini setiap hari makanan saya. Sumber hikmat bukan dari saya, promosi bukan dari saya. Saya cuma modal taat. Saya cuma modal taat pikul salib sangkal diri saya. Sampai daging saya habis. Saya tahu bahwa ketika saya bisa taat berjalan dengan proses Tuhan, saya akan menikmati terus yang namanya pelipat gandaan. Yang namanya promosi. Amin saudara, ini titik di mana Tuhan mulai bawa saya. Kalau dipikir saya gak mampu saudara, gak mampu benar. Saya harus tulis renungan gak mampu kalau tidak ada sumber hikmat Tuhan. Tapi ketika saya tahu bahwa sumber itu adalah segalanya hanya Yesus, ketika saya taat, Dia akan percayakan perkara yang jauh lebih besar buat saya. Amin. Amin. Ayo kita bangkit. Saudara datang ke tempat ini. Ya. Saudara jangan mikirin masalah. Ya, saya sering ngomong sama orang yang konseling sama saya, masalah itu bukan jangan kau anggap beban. Kalau saudara berpikir masalah beban, saudara tidak akan bisa mencapai garis akhir. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Amin. Saudara jangan berpikir ketika masalah saudara tidak dijawab Tuhan, itu Tuhan tidak berbuat sesuatu apapun. Tapi Tuhan mau paksakan saudara dan saya, ayo nikmati semua apa yang sudah aku sediakan. Supaya engkau gak jadi orang Kristen sudah semenderita hidup di dunia ini, tapi cuma sekedar. Mungkin saudara berpikir, Tuhan aku cuma mau sekedar berbuah. Aku sudah gak mau ngapa-ngapain daripada hidupku sakit hati Tuhan. Aku gak siap. Tapi maukah siang ini Tuhan berkata, siap anakku. Ini masa-masa akhir. Tundukkan kepala. Ini masa-masa akhir di mana penghakiman Kristus sedang terjadi di rumah Tuhan. Penghakimanku sedang terjadi buat anak-anakku terlebih dahulu. Saudara jangan melihat ke kanan, ke kiri di mana orang-orang dunia, orang fasik sedang hidup ketawa-ketawa. Tapi memang ini waktunya penghakiman itu di dalam rumah Tuhan terlebih dahulu.
Bahkan ketika saudara berkata, Tuhan aku ini kurang apa Tuhan? Aku ini sudah baik Tuhan. Tapi masih disakiti hati Tuhan. Aku ini sudah mengucap syukur, sudah berdoa, tapi tetap tokoku sepi. Tetap aku tidak punya penghasilan Tuhan. Mulai belajar mengerti hatinya Tuhan. Belajar seperti Daud. Berkata, Tuhan, satu hal yang aku inginkan. Aku hanya ingin menikmati bait-Mu seumur hidupku. Aku hanya ingin dekat kepadamu Tuhan. Sekalipun masalahku dan Kau selesaikan, tidak masalah. Karena aku tahu hari-hari ini Kau sedang siapkan sesuatu yang maksimal buat aku. Karena aku anak kesayangan-Mu, bukan anak-anak gampang Tuhan. Karena aku spesial, aku berharga di mata-Mu. Apa artinya dengan rasa sakitku yang hanya disakiti, dimaki-maki sekalipun tidak bersalah. Dibandingkan semua saudara yang saudara pertahankan siang ini, Tuhan berkata, maukah engkau membuka hatimu? Karena yang kau pertahankan bukan sesuatu yang hampa, kosong, gak ada nilainya. Kalau hari ini kau bertahan dengan pikul salib, rasa sakit, sangkal diri, kau harus buat dagingmu mati hari ini. Karena kau sedang mempertahankan kemuliaanku yang jauh lebih besar. Engkau sedang mempertahankan mahkota kehidupanmu yang aku sudah sediakan. Bertekunlah, Tuhan berkata, kuasailah dirimu anakku. Jadilah tenang, jangan terlalu panik menghadapi masa-masa sukar. Karena ketika masa-masa sukar itu terjadi, aku ada buat engkau. Aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Ada kedaulatanku di tengah-tengah badai hidup. Tidak akan pernah satupun yang bisa menjamah biji mataku. Aku akan menetapkan masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan. Bahkan engkau akan menikmati semuanya akan indah anakku. Itu yang kau pertahankan hari ini. Jangan dengar apa kata dunia. Jangan dengar apa kata iblis bertahan untuk kehancuran. Tidak ada dalam agenda hidupku buat anak-anakku hancur. Tidak ada agenda dalam hidupku buat rancangan kecelakaan buat anak-anakku yang kukasihi. Siang ini buka hati saudara. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau belajar sifatmu, kerendahan hati dan kelemah lembutanmu Tuhan. Aku mau memiliki hati hamba. Aku mau Tuhan, karena aku tahu bahwa hidupku adalah untuk Engkau Tuhan. Hidupku bukan untuk membangun kerajaan harga diriku Tuhan. Aku tidak mau bertahan dengan rasa sakit hatiku. Aku tidak mau bertahan dengan kebencianku Tuhan. Aku tidak mau bertahan dengan marahku, amarah, dendamku Tuhan. Tapi siang ini aku sudah serahkan semua, aku kubur semua Tuhan. Aku mau bertahan karena aku sedang mempertahankan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah ketika saudara berkata kerajaan Allah, Tuhan berkata, aku akan tambahkan semuanya anakku. Lepas semua apa yang saudara pertahankan hari ini. Yang Tuhan tidak berkenan, saudara buat komitmen, saudara angkat tangan, nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ku telah mati. Nyanyikan sungguh-sungguh saudara. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jangan bertahan dengan rasa sakit saudara. Semua. Karena ketika engkau bertahan dengan kebencian, saudara tidak akan melihat apa-apa. Saudara tidak akan mendapat apa-apa karena dia terang dan saudara hidup dalam kegelapan saat ini. Hidup ini Pintu surga sedang menunggu saudara dan saya.
Dia mau saudara dan saya bukan jadi orang Kristen pelataran, emper-emper. Dia tidak mau saudara, karena rumahku itu ada di dalam kerajaan surgaku. Padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Buat komitmen, siang ini Tuhan hadir. Dia tahu hati saudara, dia tahu hati saudara terluka. Dia tahu saudara disakitin, dia tahu kebutuhan saudara, dia tahu saudara. Bahkan dia lebih tahu apa yang saudara butuhkan daripada saudara sendiri. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Nyanyikan sungguh-sungguh. Hidup ini, amin, ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Musik boleh mengalun, saudara boleh merenung sesaat. Selidiki hati saudara di depan Tuhan. Siang ini Tuhan mau kita beres. Tuhan tidak mau ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara belum beres dengan urusan hati. Ketika saya sadar Tuhan bahwa hidup saya harus beres di hati saya, terus berjaga-jaga atas hati saya. Saya tidak ingin buat celah dalam hati saya, buat iblis terus semakin merajalela. Bereskan saudara. Saudara mulai berkata-kata sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini pemikiranku salah, aku bertahan dengan rasa sakitku Tuhan. Aku bertahan dengan kerajaanku sehingga ketika kerajaan keuanganku tidak Engkau jawab, aku marah Tuhan. Ketika usahaku belum bangkit, keuanganku belum bangkit, aku marah sama Tuhan. Aku mempertahankan kerajaan keuanganku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara yang sedang siang ini Tuhan berkata, saudara yang mempertahankan kerajaan harga diri saudara. Apa artinya harga diri saudara di hadapan Tuhan? Kita ini bukan apa-apa saudara, siapa saudara kalau tanpa Kristus saudara tidak akan hidup hari ini. Tanpa Kristus saudara tidak akan bisa menikmati yang namanya surga saudara. Pandang salib Kristus, mulai berkata siang ini aku mau mengampuni saudara. Aku mau mengampuni Tuhan, aku mau melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakitiku Tuhan. Aku mau melepaskan anugerah buat mereka yang menyakitiku Tuhan. Aku mau berdamai Tuhan. Aku mau berdamai Tuhan dengan diriku dan keadaan sekitarku. Aku tidak akan lari dari apapun Tuhan yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Saudara yang berkata ini aku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Aku mau beres. Tuhan mau melihat tangan-tangan yang buat pengakuan di hadapan Tuhan pada pagi ini. Saudara yang berbeban berat hari ini, siang ini Tuhan berkata, marilah kepadaku, aku akan beri kelegaan kau yang berbeban berat, yang letih lesu. Saudara tidak akan bisa mampu melewati masa-masa sukar dengan kekuatan saudara sendiri. Tuhan berkata, andalkan kekuatanku anakku. Topangan firman itu yang berkata bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan engkau. Ketika imanmu teguh berdiri dalam firman-Ku, maka firman itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara angkat tangan, saudara membuat pengakuan, ampuni aku Tuhan. Saudara berkata-kata sama Tuhan siang ini, Dia mau lihat jujur dan tulus hati saudara. Akui kekurangan saudara dan saudara bilang, aku pulang dari tempat ini, aku mau sungguh-sungguh berubah Tuhan.
Aku datang tidak sama setelah aku pulang. Aku akan melihat bagaimana perubahan hidup saudara. Saudara pulang keluar dari tempat ini, bukan berarti saudara sudah selesai. Saudara akan mulai praktek. Iblis akan menghadapkan pada kenyataan di mana keadaan tidak bertambah baik. Saudara tidak perlu pusing lagi. Yang penting saudara bukan menuntut Tuhan untuk zona nyaman hari-hari ini, tapi saudara berkata, aku siap hidup dalam zona iman. Aku percaya sekalipun tidak melihat Tuhan. Aku mau matikan semua keinginan dagingku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu siang ini yang terjadi. Kau melihat setiap tangan-tangan, setiap hati yang hancur tidak pernah Engkau pandang hina. Engkau melihat hati mereka yang tulus berkata, ini aku Tuhan, siap bentuk aku. Supaya ketika aku di masa-masa akhir sebelum semuanya berakhir dan semuanya terlambat, aku bisa menikmati fasilitas-Mu yang maksimal. Aku bersuka cita karena aku tahu pasti ketika waktuku sudah habis dan kematian itu menjemput aku, ku dapati namaku terdaftar di dalam kerajaan surga. Dan Tuhan berkata, ini rumahmu nak. Ini rumahmu yang kau sudah tabur selama engkau di bumi ketika engkau setia pikul salib dan sangkal diri. Jangan pernah lari dari salib saudara. Karena ketika kau lari dari salib engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena di balik salib itu sesuatu yang mulia terjadi. Ada kebangkitan Kristus. Ada kemenangan. Bahkan Tuhan berkata, engkau lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang ini. Kami tahu kekuatan ilahi terjadi buat anak-anak-Mu. Mereka pulang, mereka diubahkan. Iman mereka menjadi iman yang teguh. Mereka akan mengalami penundukan sepenuhnya kepada Allah walaupun daging dan hatiku habis lenyap. Asal jangan ambil roh-Mu daripadaku. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya siang ini kemenangan sudah terjadi. Amen. Kuasa iblis dihancurkan. Hallelujah. Segala kutuk berubah menjadi berkat. Thank you, Lord Segala Jesus. kekurangan akan jadi kelimpahan. Terima Segala kasih, kelemahan akan jadi kekuatan. Ya, Yang Tuhan. sakit disembuhkan. Amen. Yang mengalami masalah rumah tangga mengalami pemulihan yang Ya. luar biasa. Kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.